Perkenalkan, nama saya Devi Eka Septiani Arifin. Saya merupakan dosen dari program studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin Politeknik Negeri Bandung. Bidang ilmu saya adalah ilmu material. Yang pada kesempatan ini saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Mata kuliah Mekanika Kekuatan Material berbobot sebesar 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek dengan kode mata kuliah 21 KM 0001 yang berada di semester genap. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, menguasai konsep tegangan dan regangan secara umum dan penerapannya dalam suatu struktur dan konstruksi mesin. Yang kedua, mampu menentukan besarnya lendutan maksimum pada suatu konstruksi dengan berbagai jenis pembebanan. Yang ketiga, menguasai konsep buckling atau tekuk pada suatu kolom pendek, menengah, dan panjang. Yang keempat, mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis, informasi, dan perhitungan terkait kekuatan pada suatu struktur dan konstruksi mesin. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Mekanika Kekuatan Material adalah mekanika kekuatan material merupakan cabang ilmu dari mekanika yang mempelajari efek tegangan dan regangan ketika diberi gaya eksternal. Tegangan berkaitan dengan kekuatan material dari benda itu dibuat, sedangkan regangan adalah pengukuran deformasi pada benda atau material. Selain itu, mekanika kekuatan material mencakup pembelajaran dari stabilitas benda ketika benda menerima gaya atau beban seperti beban tekan, beban tarik, beban bending, beban puntir, dan tekuk. Pemahaman menyeluruh terkait dasar-dasar pembelajaran ini sangat penting untuk dianalisis kekuatan pada suatu struktur dan konstruksi mesin. Pelaksanaan mata kuliah Mekanika Kekuatan Material berlangsung selama 1 semester dalam 14 kali pertemuan dengan beberapa topik atau bahan kajian, yaitu yang pertama pendahuluan, tegangan tarik dan tekan, tegangan bending, tegangan geser dalam balok, tegangan bending, tegangan puntir, tegangan dukung dan kombinasi, lendutan, balok statis tak tentu, dan yang terakhir adalah buckling atau tekuk. 14 pertemuan mata kuliah Mekanika Kekuatan Material akan dikemas dalam beberapa metode pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode delivery pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Biasanya di awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun kedekatan antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri untuk diskusi, apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi, ceramah, dan studi kasus. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook diantaranya buku mekanika atau mekanika kekuatan material. Kemudian media online juga digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review materi yang sudah dipelajari di minggu sebelumnya dan akan dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari berikutnya. Strategi kedua adalah metode interaction, yaitu berinteraksi dengan mahasiswa meliputi penjelasan materi, tanya jawab, diskusi, dan memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan mekanika kekuatan material, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa dapat semakin termotivasi dalam proses belajarnya. Metode yang ketiga yaitu assessment, yaitu penilaian perkuliahan. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama keaktifan dan kehadiran sebesar 5%, praktik sebesar 20%, ujian tengah semester dan akhir semester berupa pengujian pemahaman materi yang disampaikan oleh dosen selama perkuliahan berlangsung, yaitu bobot penilaiannya masing-masing sebesar 25%. Penilaian yang terakhir yaitu tugas dan kuis. Tugas biasanya diberikan setelah bab itu selesai dan kuis diberikan
pada minggu ke-7 dan minggu ke-14 dengan bobot penilaian sebesar 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang semuanya. Kita mulai lagi materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang tegangan. Jadi kita belajar terkait konsep tegangan yang minggu lalu sempat dibahas ya. Jadi tegangan itu ada banyak jenisnya, ada tegangan normal dan tegangan tangensial. Nah, hari ini kita belajar terkait tegangan normal terlebih dahulu, yaitu tentang tegangan tarik. Nah, kenapa sih kita perlu belajar terkait tegangan? Nah, ini tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mengetahui kekakuan dari suatu struktur, karena kan kita ingin merancang ya, membuat suatu struktur tidak hanya tergantung dari keseimbangannya aja, keseimbangan antar gaya, tetapi juga perlu mengetahui karakteristik fisik. Maksud dari karakteristik fisik ini misalkan sifat ya, sifat dari materialnya. Di material teknik kalian udah belajar terkait sifat-sifat material. Nah, nanti di sini akan dikaji ulang dari material tersebut ya, sehingga strukturnya itu menjadi lebih kuat, jadi tidak gampang rusak atau patah. Yang ketiga, kita perlu memahami kekuatan suatu material terhadap gaya dari luar, karena dalam mendesain suatu struktur ya atau alat itu kan pasti menerima gaya ya, gaya dari luar, baik itu gaya tarik, tekan atau yang lainnya, sehingga perlu kita pahami konsep terkait tegangan ini. Nah, yang keempat, kekuatannya itu tadi ditunjukkan oleh distribusi gaya internal pada struktur tersebut. Jadi tidak hanya gaya terpusat, tetapi gayanya itu terdistribusi. Jadi kalau di statika kemarin kalian belajar terkait gaya terpusat dan gaya terdistribusi. Nah, tapi di mekanika kekuatan material ini lebih ke gaya terdistribusi, karena gaya yang diterima pada suatu struktur itu kan di sepanjang strukturnya ya, tidak hanya di satu titik aja. Sehingga struktur tersebut dapat dikatakan tidak mengalami yang namanya kegagalan. Jadi strukturnya itu seimbang dan juga kuat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Mengapa sih penting belajar terkait konsep tegangan? Nah, selanjutnya di sini kalian bisa melihat ya, ini apa? Lift ya, lift. Nah, contoh mudahnya ketika kalian merancang atau membuat sebuah lift ya. Nah, lift ini kan pasti menerima beban dari orang yang menaikinya ya. Pernah ya menaiki sebuah lift? Nah, kapasitas dari setiap lift yang pernah kalian naiki itu kan berbeda-beda. Ada yang maksimal 5 orang, ada yang maksimal 8 orang, atau yang tertulis itu maksimal 100 kilo misalkan kayak gitu. Jadi kita perlu mendesain kapasitas dari lift tersebut, sehingga kalau sehingga tidak akan melebihi kapasitas yang telah dibuat ya. Tapi kalau melebihi kapasitas pasti akan rusak, kan liftnya akan mengalami yang namanya kegagalan. Nah, ini bagaimana jika beratnya itu tadi yang ditampung oleh liftnya itu melebihi kapasitas, maka akan terjadi sebuah kegagalan. Sehingga di sini kita perlu mengetahui ya kekuatan dari setiap komponen yang ada pada lift. Bisa salah satu contohnya misalkan ini di lift itu ada tali baja, salah satu komponennya ya. Yang paling kelihatan tuh ada tali baja, mungkin di dalamnya ada gearbox, ada apa lagi kira-kira? Poros ya, ada bantalan dan lain-lainnya. Mungkin kalau terkait komponennya itu kalian belajarnya di elemen mesin. Nah, kalau di mekanika terkait kekuatan dari struktur tersebut mampu tidak menahan beban atau kapasitas yang ada seperti itu. Nah, setiap komponennya itu tadi atau setiap material yang ada pada lift ini pasti memiliki yang namanya batas kekuatan ya, yang disebut dengan tegangan izin. Jadi kita perlu mengetahui juga nih tegangan izin. Jadi kalau
kekuatannya itu melebihi tegangan yang diizinkan, pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kekuatannya itu harus kurang dari tegangan yang diizinkan, seperti itu. Nah, pada komponen yang ada pada struktur lift ini terjadi beban terhadap dimensi yang disebut dengan tegangan. Nah, kita belajar terkait tegangan. Syarat agar struktur tersebut kuat, maka tegangan yang terjadi harus kurang dari tegangan yang diizinkan ya. Jadi kurang dari atau sama dengan tegangan yang diizinkan. Nanti kita bahas sedikit terkait tegangan yang diizinkan. Sehingga materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini bagaimana cara menghitung terkait tegangan yang terjadi pada suatu material. Jadi khususnya pada suatu material ya, baik itu material baja atau aluminium dan lain-lainnya. Nah, yang pertama kita pahami dulu konsep dari tegangan ya, definisi dari sebuah tegangan. Jadi tegangan itu adalah gaya tegang dari yang disebabkan oleh gaya dalam ya, ataupun gaya luar. Karena pada suatu material itu pasti ada gaya dari dalam dan juga menerima gaya dari luar, beban dari luar ya, baik itu beban dari mesinnya dan beban yang lainnya yang ditahan oleh penampang yang menahannya. Nah, ini definisi dari sebuah tegangan. Kalau secara matematis ini adalah rumus dari sebuah tegangan. Jadi tegangan sama dengan P dibagi A ya. P itu atau F ya. P atau F itu adalah gaya normal yang besarnya sama dengan gaya luar. Satuannya adalah Newton. Kalau gaya satuannya Newton ya. Kemudian A itu luas penampang. Biasanya luas penampang dari materialnya. Jadi bisa bentuknya itu silinder atau bentuknya ini persegi ya. Jadi dilihat luas penampangnya. Satuannya di sini adalah meter per segi. Sehingga satuan dari tegangan adalah Newton per meter persegi atau Newton per milimeter per segi ya, atau sama aja. Bisa kita lihat di sumbu X ini ada regangannya. Kemudian sumbu Y ini adalah tegangan. Satuannya kalau tegangan tadi MPa ya. Kalau regangan nggak ada satuannya. Karena kan tadi perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Jadi kan tercoret ya, jadi nggak ada satuannya. Ini hubungannya antara tegangan dan tegangan. Kurvanya pasti gini. Naik secara linear, kemudian melengkung. Secara umum seperti ini. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perubahan bentuk secara elastis. Kalau elastis itu yang kalian pahami seperti apa kira-kira? Dapat kembali ke seperti semula. Yaitu elastis ya. Misalkan kita punya sebuah karet nih paling gampang. Kita tarik, nanti dapat kembali ke bentuk semula. Nah, daerah elastik ini digambar yang berwarna merah ya. Batas dari daerah elastik ini kita punya yang namanya yield point atau titik luluh, tegangan luluh. Biasanya kita sebut dengan sigma Y, tegangan luluh. Sigma Y. Nah, daerah elastis ini penting digunakan dalam mendesain suatu konstruksi mesin. Jadi kalian merancang, kemudian membuat alatnya, tegangan yang terjadi pada material tersebut harus berada di daerah elastisnya. Jangan sampai berubah bentuk ya, karena syarat dari kuat itu tadi si materialnya, tegangan dari materialnya itu harus berada di daerah elastis. Jadi kalau berada di daerah elastis, otomatis struktur yang kita buat itu pasti akan kuat ya, akan kuat. Karena tidak terjadi perubahan bentuk. Contohnya misalkan yang bisa kalian pahami ketika kalian mendesain ini meja yang sekarang kalian buat belajar. Mejanya ini kan kokoh ya, tidak ada perubahan bentuk. Jadi walaupun kalian taruh sebuah laptop, buku bertumpuk-tumpuk, asalkan tidak melebihi kapasitas dari beban mejanya, pasti dia akan kuat ya, karena berada di
daerah ini elastisnya. Seperti itu maksudnya. Nah, bagaimana di bagian daerah plastis? Kalau plastis, definisi umumnya itu berarti terjadi perubahan bentuk ya, dan otomatis tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi kalau udah patah ya patah, nggak akan kembali seperti itu. Ini merupakan daerah yang digunakan untuk proses pembentukan material. Kurva ini kalau kita perbesar ya, sebenarnya akan terlihat titik luluh, ini strain, ini stres ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini, jadi ini adalah sigma Y-nya ya. Kemudian ini adalah sigma U-nya. Nah, ini adalah daerah elastis. Jadi pada suatu material itu kan banyak ya jenisnya. Kalau kalian belajar sama Bu Destri, itu kan ada material dengan kandungan karbon rendah, medium, sama tinggi ya. Nah, jadi yield point ini itu kadang kelihatan, kadang juga tidak. Jadi tergantung jenis materialnya. Kalau kita zoom bagian yield point ini, nanti kita bisa lihat yang namanya ini ada upper. Ini upper ya. Ini adalah lower. Nah, rata-rata dari lower yield point ini adalah sigma yieldnya, seperti itu. Kemudian di sini adalah daerah plastis ya. Ini daerah patahnya tadi. Nah, di daerah elastis ini kita bisa melihat hubungan antara tegangan dan regangannya ya, yang kita sering kenal dengan yang namanya hukum Hooke. Jadi di daerah elastis ini dia naiknya linear. Nah, setelah itu nanti akan terjadi lengkungan ya. Nah, di sini nanti mulai melengkung. Jadi hubungan antara ini tegangan dan regangannya ini di daerah elastisnya kita kenal dengan yang namanya hukum Hooke ya. Jadi apabila suatu material yang mengalami pembebanan, maka akan menunjukkan hubungan yang linear ini antara tegangan dan regangannya. Jadi kita kenal yang namanya hukum Hooke. Nanti di sini kita punya modulus elastisitas ya. Jadi E sama dengan tegangan dibagi regangan. Jadi satuannya MPa ya. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat hubungannya. Jadi E itu tadi sama dengan tegangan dibagi regangan. Rumus dari tegangan tadi apa? F per A ya, F per A. Kemudian regangan tadi rumusnya adalah perbandingan perubahan panjang dibagi dengan panjang mula. Nah, nanti kalau kita ingin mencari perubahan panjangnya, apakah material tersebut mengalami pemendekan atau pemanjangan, maka kita keluarkan nanti dapat F dikali L dibagi A dikali E, yaitu modulus elastisitas. Nah, ini hubungannya antara tegangan dan regangan. Nanti kita dapat modulus elastisitas yang kita kenal dengan hukum Hooke. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Di sini kita punya sebuah struktur lampu ya. Lampu ini ditahan oleh batang AB dan BC ya. Nah, di sini pertanyaannya, mampukah lampu ini ditumpuk ya oleh batang AB dan BC? AB ini mempunyai diameter sebesar 10 mili, kemudian BC diameternya 8 mili. Nah, kita hitung berapa tegangan normalnya. Nah, tadi dijelaskan bahwa tegangan itu sama dengan
P per A ya. Jadi kita hitung dulu P-nya. Nanti baru kita hitung luasnya ya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, gimana untuk menghitung F-nya? Ini kembali lagi ke pelajaran statika ya, tentang gaya. Masih ingat? Masih? Jadi kita uraikan komponen gaya. Jadi batang AB dan BC ini kita anggap sebuah gaya ya. Paling gampang kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita uraikan komponen gaya dari gaya AB dan gaya BC. Dari gaya AB nanti kita punya FABX dan FABY. Kemudian dari gaya BC kita punya FBCX dan FBCY ya. Nah, ini nanti kita uraikan, kemudian kita hitung gayanya, sehingga nanti kita peroleh FAB dan FBC. Jadi kita buat dulu persamaan kesetimbangan, masih ingat? Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Masih ingat enggak? Masih. Kalau masih enggak akan saya tulis ya. Jadi di sini kita punya FBCX. FBCX itu adalah ini ya, FBC dikali 4/5. Karena enggak diketahui sudutnya, tapi yang diketahui adalah segitiga siku-siku ya. Kemudian yang FABX kita punya sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Jadi karena ke arah sumbu X negatif jadi min ya. Min FAB cos 60. Kemudian yang sigma FY adalah FBCY. FBC dikali 3/5 ditambah FAB sin ya yang ke arah Y. Kemudian dikurangin ini gaya berat dari lampunya, jangan lupa. Jadi kita hitung gaya-gaya yang ke arah sumbu X itu ada apa aja, dan gaya-gaya ke arah sumbu Y ada apa saja. Setelah itu nanti kita substitusi dan eliminasi, nanti dapat FBC-nya ini, FBA-nya 632. Jadi udah dapat, langsung kita masukkan ke rumus tegangan ya. Jadi tegangan terhadap batang BC itu FBC dibagi A BC ya. Tegangan dari batang AB FAB dibagi luas dari batang AB ya, nanti ini hasilnya. Nah, nanti kita dapat tegangan yang terjadi pada masing-masing batang AB dan BC. Nah, itu cara menghitung tegangan dari batang AB dan BC. Jadi yang pertama di sini kita ingin mendesain sebuah struktur seperti ini. Jadi ada batang AB dan BC ya. Nah, di sini pertanyaannya kita asumsikan batang BC ini terbuat dari sebuah baja ya, dengan tegangan yang diizinkan itu sebesar 165 megapascal. Pertanyaannya, dapatkah batang BC ini dapat menumpuk ya atau menahan beban yang terjadi nih dengan besar gaya yang diterima pada batang BC ini sebesar 50 kN. Kemudian diameternya sebesar 20 mili ya. Jadi yang diketahui itu FBC sama dengan 50 kN. Kemudian diameter dari BC sama dengan 20 mm. Kemudian yang diketahui lagi, tegangan yang diizinkan sebesar 165 megapascal. Ini dari BC ya. Nah, pertanyaan tadi apakah batang BC ini kuat atau tidak ya. Jadi masih sama menggunakan rumus tegangan. Rumus tegangan itu adalah P dibagi A ya. P-nya atau F-nya udah diketahui besarnya 50 kN. Ini dikonversi menjadi Newton ya, sesuai dengan standar. Kemudian A-nya itu berarti luas area dari batang silinder, karena bentuknya silinder ya, jadi luas penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, luas lingkaran apa? PR kuadrat ya, PR kuadrat. Nanti didapat nilai tegangannya itu sebesar 159 megapascal. Nah, nilai 159 megapascal ini kurang atau lebih dari ini? Kurang ya, jadi tegangannya itu
kurang dari tegangan yang diizinkan. Maka kita dapatkan atau kita simpulkan bahwa batang BC ini kuat ya untuk menumpu sebuah beban seperti itu. Nah, sebagai seorang engineer, kita tidak hanya mendesain atau merancang sebuah struktur dia itu kuat atau tidak, tetapi kita bisa mendesain ukurannya atau dimensinya. Jadi berapa sih ukuran atau diameter dari batang BC ini supaya kuat. Nah, itu kita bisa tentukan dulu berapa diameter dari batangnya. Ini seperti contoh yang nomor 2. Jadi contoh yang nomor 2 ini yang ditanyakan adalah dimensinya atau diameter dari batang BC. Jadi dibalik ya. Di sini diketahui tegangan yang diizinkan sebesar 100 megapascal ya. Kemudian FBC-nya itu sebesar 50 kilo Newton di bawah beban yang diberikan. Jadi rumusnya masih sama. Tegangannya itu sama dengan F per A ya. F per A karena kita ingin mencari dimensi, jadi A-nya yang dikeluarkan. A-nya yang dikeluarkan. Jadi A-nya nanti didapat 500 kali 10 pangkat min 6 meter per segi. Kemudian kita flashback, rumus dari luas penampang lingkaran itu adalah pi R kuadrat ya. Jadi R-nya yang kita keluarkan nanti dapat nilai R-nya 12,62. Karena kita ingin mencari diameter, berarti dikali 2 ya, 2R hasilnya 25,2. Nah 25,2 kira-kira kalau kalian beli baja nih di pasaran ya, ada nggak yang diameternya 25,2? Nggak ada ya, jadi kita bulatkan ke atas ya, jangan ke bawah. Jadi kalau diameternya 25,2 mm, maka kita bulatkan jadi 26 mm supaya A aman. Kalau kalian bulatkan ke bawah jadi 25, ini salah ya, ukurannya kurang, jadi lebih baik dilebihkan untuk jaga-jaga. Jadi seperti itu. Jadi selain kalian menganalisis materialnya itu kuat atau tidak, kalian bisa juga menentukan dimensi dari materialnya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Yield point-nya ini kadang kelihatan, kadang juga tidak. Tadi tergantung jenis materialnya ya. Biasanya kalau materialnya itu high carbon dengan kandungan karbon yang tinggi, itu grafiknya gini aja nih. Ini yang high carbon. Tapi kalau dia medium, lengkungannya kelihatan sedikit gini. Nah, ini yang medium. Tapi kalau yang low, dia lebih kelihatan lagi. Nah, gini. Nah, biasanya yang high itu yield point-nya, gambarnya itu tidak terlalu kelihatan ini lengkungan di sininya. Upper sama lower-nya. Jadi tergantung jenis materialnya. Jadi yang linear itu daerah elastis. Ini biasanya tujuannya untuk mendesain tadi ya, syarat supaya struktur kita kuat. Kemudian untuk bagian lengkungannya itu ada daerah plastis, tapi kalau melebihi batas maksimumnya dia akan patah. Jadi seperti itu. Itu bagian dari kurva tegangan dan regangan. Bisa dipahami atau masih bingung? Bisa. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Sudah cukup jelas? Jadi dikerjakan dulu ya 3 tugas tadi. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, itulah cuplikan video dari sesi pengajaran mata kuliah Mekanika Kekuatan Material yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.